Selama puluhan tahun, dunia berdiri di atas satu fondasi yang sama. Setiap kali negara membeli minyak, membayar utang, atau melakukan perdagangan lintas benua, ada satu mata uang yang selalu terlibat. Dolar Amerika. Ia bukan sekadar alat tukar, melainkan simbol kekuasaan. Simbol stabilitas. Simbol dominasi global yang tak tergoyahkan sejak akhir Perang Dunia Kedua. Namun hari ini, tanpa banyak sorotan, tanpa deklarasi perang, fondasi itu mulai menunjukkan retakan. Beberapa negara besar mulai berdagang tanpa dolar. Bank sentral perlahan mengurangi cadangan mereka. Aliansi ekonomi baru terbentuk, membawa sistem pembayaran alternatif. Tidak ada pengumuman resmi bahwa era dolar telah berakhir. Tapi tanda-tandanya mulai terlihat. Pertanyaannya bukan lagi apakah dolar masih kuat hari ini. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya sedang berubah di balik layar sistem keuangan dunia? Dan jika dominasi itu benar-benar bergeser, siapa yang akan paling terdampak? Untuk memahami mengapa retakan ini terasa penting, kita harus kembali ke titik awal ketika dolar pertama kali naik menjadi pusat sistem dunia. Tahun 1944, di tengah bayang-bayang Perang Dunia Kedua yang belum selesai, para pemimpin ekonomi berkumpul dalam konferensi Bretton Woods. Saat itu Amerika Serikat memegang hampir setengah cadangan emas dunia dan menjadi satu-satunya kekuatan industri yang tidak hancur oleh perang. Dari sanalah lahir sebuah kesepakatan, dolar akan menjadi jangkar sistem keuangan global. Mata uang lain akan diikat ke dolar, dan dolar sendiri dijamin dengan emas. Dunia membutuhkan stabilitas, dan Amerika menyediakannya. Namun sejarah tidak pernah diam. Pada tahun 1971, ketika tekanan ekonomi meningkat dan cadangan emas tidak lagi cukup menopang jumlah dolar yang beredar, Presiden Richard Nixon mengambil keputusan sepihak menghentikan konversi dolar ke emas. Sejak saat itu, dolar tidak lagi didukung oleh logam mulia, melainkan oleh kepercayaan terhadap kekuatan ekonomi dan militer Amerika. Anehnya, sistem itu tidak runtuh. Justru semakin kuat. Karena perdagangan minyak dunia kemudian disepakati menggunakan dolar, menciptakan apa yang dikenal sebagai sistem petrodolar. Setiap negara yang membutuhkan energi, pada akhirnya membutuhkan dolar. Selama beberapa dekade berikutnya, dominasi ini memberi Amerika keistimewaan yang tidak dimiliki negara lain. Mereka dapat membiayai defisit dengan menerbitkan obligasi yang dibeli oleh dunia. Mereka dapat menjatuhkan sanksi dengan memutus akses suatu negara dari sistem pembayaran global. Dolar bukan hanya mata uang, ia adalah infrastruktur kekuasaan. Jika dominasi dolar terlihat kokoh dari luar, tekanan sebenarnya justru datang dari dalam. Selama 2 dekade terakhir, Amerika Serikat terus mencetak utang dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Krisis finansial 2008 memaksa bank sentral mencetak triliunan dolar untuk menyelamatkan sistem perbankan. Pandemi 2020 kembali membuat pemerintah menggelontorkan stimulus dalam skala raksasa. Utang nasional melonjak, melampaui puluhan triliun dolar. Secara teori, semakin besar utang, semakin besar risiko terhadap kepercayaan global. Namun paradoksnya, setiap kali krisis terjadi, investor justru berbondong-bondong membeli dolar dan obligasi Amerika. Ini menunjukkan satu hal penting. Hingga saat ini, dunia masih menganggap dolar sebagai tempat berlindung paling aman. Masalahnya, kepercayaan adalah sesuatu yang rapuh. Ia tidak runtuh dalam satu hari, tetapi terkikis perlahan. Tekanan kedua datang dari penggunaan dolar sebagai alat geopolitik. Ketika Amerika menjatuhkan sanksi kepada negara tertentu, akses terhadap sistem keuangan global bisa dibatasi dalam hitungan hari. Negara yang terkena sanksi bisa terputus dari jaringan pembayaran internasional, cadangan devisanya bisa dibekukan. Bagi Washington, ini adalah alat strategis yang sangat kuat. Tetapi bagi banyak negara lain, ini menjadi peringatan,
Ketergantungan pada dolar berarti ketergantungan pada kebijakan politik Amerika. Disinilah muncul dorongan untuk dedolarisasi. Cina dan Rusia mulai meningkatkan perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal. Beberapa negara Timur Tengah membuka kemungkinan menerima pembayaran energi selain dolar. BRICS membahas sistem pembayaran alternatif. Bahkan bank sentral di berbagai negara mulai meningkatkan pembelian emas sebagai cadangan, seolah bersiap menghadapi ketidakpastian sistem saat ini. Tekanan berikutnya datang dari perubahan struktur ekonomi global. Porsi ekonomi Amerika terhadap PDB dunia tidak sebesar dulu. Asia kini menjadi pusat pertumbuhan. Perdagangan regional meningkat tanpa selalu melibatkan Amerika. Dunia tidak lagi sepenuhnya berputar di satu poros. Tetapi penting untuk dipahami, menggantikan dolar bukan perkara mudah. Dominasi dolar bukan hanya soal ukuran ekonomi, melainkan soal jaringan, kepercayaan, dan kedalaman pasar keuangan. Untuk menggantinya, dunia membutuhkan alternatif yang stabil, likuid, dan dipercaya. Dan hingga hari ini, belum ada mata uang yang benar-benar memenuhi semua kriteria tersebut. Inilah dilema yang sedang berlangsung. Di satu sisi, banyak negara ingin mengurangi ketergantungan. Di sisi lain, belum ada pengganti yang benar-benar siap mengambil alih. Sejarah ekonomi dunia bukanlah kisah tentang satu kekuatan yang abadi. Ia adalah siklus. Dulu, pound sterling Inggris mendominasi perdagangan global. London menjadi pusat keuangan dunia. Namun setelah dua perang besar dan perubahan struktur ekonomi, dominasi itu bergeser ke Amerika Serikat. Tidak dalam semalam. Tidak dengan satu keputusan tunggal. Tapi perlahan, melalui krisis, perubahan aliansi, dan transformasi kekuatan industri. Hari ini, dunia kembali berada di persimpangan. Dolar masih kuat. Pasarnya masih dalam. Institusinya masih dipercaya. Tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, pertanyaan tentang masa depannya mulai dibicarakan secara serius, bukan hanya oleh rival geopolitik, tetapi juga oleh ekonom dan bank sentral. Mungkin dolar tidak akan runtuh. Mungkin ia akan tetap menjadi pusat, namun dengan peran yang lebih terbagi. Atau mungkin dunia akan memasuki era baru, di mana kekuatan ekonomi tersebar di beberapa kutub, menciptakan sistem yang lebih multipolar dan kompleks. Setiap peristiwa meninggalkan jejak. Setiap zaman memiliki ceritanya. Dan tugas kita adalah memahaminya. Ini adalah sejak kala.